Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sefira Ayu Andini dengan NIM 2301002 dari program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tangki penyimpanan sebagai untuk melengkapi tugas mata kuliah perancangan alat dan bahan. Nah, untuk materi yang saya sampaikan kali ini adalah merancang tangki penyimpanan atau bejana penyimpanan. Nah, tangki penyimpanan itu adalah suatu tangki yang digunakan untuk menyimpan suatu produk atau bahan yang sudah mengalami proses reaktor. Nah, untuk tangki penyimpanan di sini yang saya gunakan adalah tangki penyimpanan biodiesel. Tangki penyimpanan itu sendiri berfungsi untuk yang pertama menyimpan biodiesel, menjaga kualitas produk, melindungi dari kontaminasi, dan menjamin kontinuitas proses produksi. Untuk bejana penyimpanan yang saya akan jelaskan di sini, saya akan menggunakan atmospheric tank, bentuk silinder vertikal, flat bottom, dan cone roof. Nah, untuk standar yang saya gunakan dalam merancang bejana ini adalah menggunakan standar API 650 atau American Petroleum Institute 650 dan material. API 650 ini mengatur dimensi tangki, ketebalan sel, bottom plate, roof plate, material, dan pengujian. Untuk material yang saya gunakan di sini menggunakan carbon steel ASTM A336. Alasan pemilihannya yaitu yang pertama, carbon steel ini atau baja karbon ini kuat, juga mudah difabrikasi, lebih ekonomis, dan tahan terhadap beban penyimpanan biodiesel. Selanjutnya kita akan menentukan kapasitas tangki, volume tangki, diameter tangki, dan ketinggian tangkinya. Untuk perhitungan yang digunakan di sini adalah perhitungan ketebalan sel, bottom plate, dan roof plate. Setelah itu kita akan membuat desain tangki itu sendiri menggunakan FreeCAD dengan visual 3D. Untuk metode perancangannya yaitu kapasitasnya 100 meter kubik, suhunya 30 derajat Celcius, material carbon steel ASTM A36, dan corrosion allowance-nya 1 mm. Menggunakan standar API 650 dan atap cone roof serta dasarnya flat bottom. Nah, untuk perhitungan tangki penyimpanan ini, yang pertama kita akan menentukan perhitungan volume tangki, yaitu untuk diameter tangkinya 5 meter dan tinggi shellnya 5 meter. Nah, untuk rumusnya yang dipakai adalah V sama dengan Pi kali D kuadrat kalikan H dibagi 4. Setelah itu kita dapat menentukan volumenya yaitu sebesar 98,17 meter kubik. Setelah itu yang kedua adalah perhitungan tebal sel tangki, yang diketahui yaitu ketinggiannya 5 meter, diameter juga 5 meter, dan corrosion allowance-nya 1 mm. Nah, dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini dan dihasilkan tebal shell tangkinya 1,63 mm. Lalu yang ketiga, kita akan menentukan tebal sel hydrotest, yang dimana tebal sel hydrotest itu adalah pengujian kelembapan. Nah, untuk perhitungan tebal sel hydrotest ini akan dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. Setelah itu kita akan menentukan perhitungan bottom plate, yaitu TB sama dengan T-min ditambahkan dengan corrosion allowance, yang dimana dihasilkan 7 mm. Setelah itu untuk perhitungan roof plate, yaitu TR sama dengan T-min ditambahkan dengan corrosion allowance dan didapatkan nilai 6 mm. Nah, berikut ini adalah ringkasan hasil perhitungan
tangki penyimpanan biodiesel dengan kapasitas 100 meter kubik. Untuk volume tangki 98,17 meter kubik, diameter 5000 mm, tinggi sel 5000 mm, tinggi totalnya yaitu 5750 mm, untuk ketebalan sel 6 mm atau milimeter, tebal hydrotest 6 mm, tebal bottom plate 7 mm, dan tebal roof plate 6 mm. Nah, berikut adalah gambaran tangki yang saya buat. Jadi ini adalah hasil tangki penyimpanan biodiesel yang sudah Sevira buat. Di sini ada tampak depan, lalu ada tampak samping, lalu ada tampak bawah dan tampak atas. Ini Sevira bikin sendiri pakai software FreeCAD. Jadi nama softwarenya itu FreeCAD ya, di sini sudah Sevira buat. Sevira buat sendiri ya, tanpa AI, tanpa bantuan siapapun, karena emang namanya tugas ya, pasti harus dikerjain sendiri. Di sini untuk komponennya yaitu ada conroll, adalah atap yang berbentuk segitiga. Lalu ada fan nozzle, yaitu lubang keluar masuknya udara sehingga tekanan tetap stabil. Nah, itu ada roof manhole, yaitu tempat masuknya udara supaya suhu tetap stabil. Setelah itu ada shell atau dinding, lalu inlet nozzle dan outlet nozzle sebagai akses keluar masuknya fluida. Setelah itu ada manhole, yaitu akses untuk membersihkan tangki itu. Setelah itu ada drain nozzle sebagai keluarnya endapan atau cairan kotor yang diletakkan di bawah bagian bejana. Lalu ada ring foundation, yaitu sebagai fondasi dari bejana itu sendiri. Nah, lalu untuk tampak sampingnya bisa dilihat di sini ada komponen, yaitu handrail atau tangga. Nah, itu digunakan untuk sebagai safety untuk operator saat berada di atas atap. Setelah itu di sini juga ada tangga vertikal atau ladder yang digunakan operator untuk menuju ke atas atap. Setelah itu ada juga di sini level gauge, yaitu untuk mengukur ketinggian cairan yang ada di dalam tangki. Itu dia adalah hasil perancangan tangki penyimpanan saya untuk biodiesel dan untuk memenuhi tugas perancangan alat dan bahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.